Ini untuk memberi gambaran aja ya tentang salah satu shale gas play di US gitu ya. Karakteristiknya seperti apa? Nah, ini kita pakai contoh dari Barnett Shale yang salah satu shale gas play terbesar di US gitu ya, ketiga terbesar. Nah, ini bisa dilihat di daerah sini di Texas sebenarnya Barnett itu, dan apa namanya, bisa lihat juga gitu peta persebaran sumurnya. Nah, yang warna merah ini sumur gas dan juga di situ ada beberapa juga minyak di situ. Namun yang dominan adalah gas. Nah, sumurnya sendiri itu di tahun 2014 aja udah 14.700. Ini sumur aktif ya, sumur yang di abandon. 14.700 sumur aktif. Bayangkan betapa besarnya. Namun di sini juga banyak operator ya yang menjalankan aktivitas di sini. Nah, in place-nya itu 30 TCF, tapi technically recoverable reserve-nya yang mungkin diambil itu 2,5 TCF. Ini comparable sama Arun. Tahu Arun di Nah, Arun aja itu bisa beroperasi 30 tahun gitu ya. Exxon itu besar dari Arun. Nah, ini juga sama tapi di shale gas. Nah, ini gambaran sejarah produksi dari Barnett Shale. Di plot yang sebelah kiri ini adalah production history. Ini yang plot warna merah ini adalah rate gas. Yang warna hitam ini adalah well count, ya, jumlah sumber aktif. Ini produksi air. Ini juga ada rate minyak sini semua digabung, jadi agak susah sebenarnya untuk menganalisis ini sebagai performa produksi gas aja. Cuma kita lihat ini dalam ini ya plot log semi log gitu ya. Ini log, ini dalam Cartesian. Nah, peningkatan jumlah sumurnya itu kita lihat masif sekali gitu ya, dan sangat cepat. Apalagi khususnya di tahun kita lihat ada dua slope yang beda gitu ya. Mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2008 itu drillingnya sangat intens. Dan drilling yang intens ini juga diikuti oleh kenaikan produksi yang juga cukup signifikan. Gitu ya. Kita lihat rate-nya di sini. Di sini juga mulai teknologi horizontal well itu berkembang dan udah matang di sini nih. Makanya di sini kita lihat sumur yang makin banyak dan juga rate gasnya juga signifikan naik tinggi. Nah, lalu kita lihat ternyata distribusi produksi di shale gas itu dia ini ya terkonsentrasi di satu daerah gitu, sesuai konsep kita sweet spotting itu. Ini adalah peta GP kumulatif gas dalam DCF. Jadi warna yang semakin merah ini menandakan daerah yang kumulatif produksi gasnya makin tinggi. Jadi kalau kita lihat kita terkonsentrasi di daerah ini. Gitu. Dan juga pengembangan kalau kita lihat dari peta sebelumnya itu sumur-sumur kebanyakan juga berada di daerah situ. Ya. Ini gambaran statistik spasial yang lain gitu ya untuk memperlihatkan bahwa memang di shale gas ini sangat heterogen gitu. Propertiesnya. Ini adalah jumlah sumur yang dipakai. Nah, di awal-awal dari sebelum tahun 1999 sampai tahun 2000 itu kebanyakan di sumur vertikal, khususnya untuk mencari oil di sini. Yang warna hitam dan warna biru ini adalah sumur vertikal. Nah, yang hijau ini mulai penggunaan sumur horizontal yang lebih masif di daerah sini. Dan kita lihat juga properti gas sendiri juga cukup bervariasi gitu, dalam satu formasi shale yang sama. Ini adalah BTU atau nilai heating value dari gas yang kita produksikan. BTU ini dalam British Thermal Unit. Di sini makin merah itu berarti nilai kalor bakarnya lebih tinggi, yang hijau itu makin rendah. Kita lihat terjadi perbedaan yang cukup kontras di satu daerah dengan daerah yang lain. Dan juga kalau kita lihat di sini ini adalah kedalaman perforasi. Untuk kedalaman perforasi ini juga bervariasi sekali antara 2.500 feet sampai dengan 8.000 feet. Yang makin biru ini yang makin dalam. Nah, di Barnett ini banyak sejarahnya gitu ya. Sejarahnya pengembangan Barnett ini belum sempat sarikan, tapi ada salah satu founder operator gitu ya yang begitu menemukan bahwa shale gas di Barnett ini prolific, dia
diikuti sama yang lain. Saya lupa nama ininya siapa, tapi ada gitu. Nah, ini juga menarik ya untuk kita perhatikan mengenai profil decline untuk jenis sumur yang berbeda di shale gas. Ini kita lihat ini untuk sumur vertikal dan ini sumur horizontal. Decline ini kita sebut sebagai tight well. Jadi ini sebenarnya rata-rata gitu ya, rata-rata semua produksi. Di sini kita lihat untuk yang dari vertikal dulu. Oke. Nah, ini dari tahun 1999 yang warna coklat ini sampai ke tahun 2007. Nah, ini adalah jumlah sumur yang aktif. Jadi masing-masing kurva ini adalah rata-rata dari semua jumlah sumur aktif yang ini. Nah, biasanya kalau kalian menjadi apa ya, operator gitu yang cari investor, ya profil ini yang dijual gitu ya, type well. Jadi rata-rata produksinya akan seperti apa. Nah, kalau ada yang bisa ini memberi komentar gitu ya, gimana nih tren yang terjadi? Ya, kalau kita lihat tapi satu yang sama ya, bahwa yang di sumur vertikal ini semua jenis decline-nya sama gitu. Kalau seperti ini kita lihat ini adalah jenis decline yang eksponensial. Nah, kita lihat untuk yang sumur vertikal ini decline-nya itu makin tajam seiring waktu ya. Sumur yang baru decline-nya kecil gitu ya, 1999 ini baru. Nah, begitu yang di 2007 karena udah saturated, tekanan udah depleted, decline-nya tajam sekali. Nah, yang menarik kita coba bandingkan dengan sumur yang horizontal. Ini sumur yang horizontal, yang ini datanya lebih akhir ya, karena sumur horizontal ini lebih marak di sekitar tahun 2000-an sampai 2009. Nah, ternyata kalau di plot, di overlay itu mereka trennya sama gitu ya. Ini yang menarik ini. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi inilah data yang ada gitu ya. Kalau overlay decline-nya sama gitu ya. Dan kalau kita lihat, kita bandingin sama yang vertikal. Oke, kalau kita lihat initial rate-nya jelas lebih tinggi yang horizontal well ya. Kalau initial rate-nya vertical well itu nggak pernah lebih dari 1000-an gitu ya, rata-rata di 1000. Kalau di horizontal well itu initial rate-nya lebih dari 2000 gitu ya, hampir 3000. Nah, dan juga kita lihat apa gitu ya, di awal decline horizontal well itu lebih tinggi. Bandingin 5 tahun pertama deh. 5 tahun pertama decline-nya itu lebih cepat horizontal well. Tapi setelah itu kita lihat melandai gitu ya, nggak seperti di vertical well. Jadi kita lihat memang ada tren decline yang berbeda antara produksi dari sumur horizontal dengan produksi di sumur vertikal. Oke. Nah, ini juga menjadi masih bahan riset gitu ya. Apa kelakuannya seperti ini? Tapi selalu kita belajar dulu dari datanya lah memang begini gitu ya. Oke. Ups. Oke, nah terus juga ada salah satu paper orang membahas mengenai masa depan Barnett Shale gitu ya, dan membuat forecast mengenai ke depan. Ini sebenarnya forecast yang udah cukup lama dan mungkin nggak relevan, tapi intinya kita bisa tiru sebenarnya apa yang dia kerjakan. Nah, ini adalah kurva rate produksi versus time untuk beberapa skenario. Gitu ya. Yang warna merah ini adalah harga gas di Henry Hub. Ada yang tahu Henry Hub itu apa? Jadi futures itu juga salah satu instrumen investasi gitu ya. Jadi futures itu kalian misal beli barang gitu. Banyak sebenarnya komoditas di US itu dijual sebagai futures. Kalau di sini apa ya namanya? Penjualan berjangka mungkin nama bahasa Indonesianya, tapi saya kurang yakin. Jadi gini, kalian di pasar futures itu orang menawarkan gas, misalkan di sini kita ambil gas dengan harga jual yang sekarang. Harga jual di pasar hari ini berapa tuh gas? Nah, bedanya ini ya, mungkin kalian udah belajar mengenai kontrak jual beli gas. Kalau di US itu target pasarnya nggak selalu ke satu industri gitu ya, antara dua belah pihak, tapi bisa konsumen secara umum. Jadi harga ya dipengaruhi permintaan dan penawaran seperti di pasar seperti biasa. Nah, jadi harga gas juga berubah-ubah. Nah, lalu supplier gas itu ingin jual nih gas sekarang gitu. Nah, tapi dia jual dengan harga sekarang, saya akan serahkan gas ini misalkan 1 tahun di depan gitu baru saya supply. Nah, lalu banyak spekulator yang mulai ini gitu ya, pasti mikir, oh kalau harga gas sekarang murah gitu ya, dia prediksi bahwa di masa depan harga gas akan naik.
pasti beli dong, ya kan? Karena dia beli dengan harga gas yang sekarang yang lebih murah, dia akan jual di masa depan dengan harga gas yang lebih tinggi. Nah, itulah yang disebut sebagai futures. Kalian jual beli, tapi transaksi fisiknya itu dilakukan di periode mendatang. Makanya masa depan futures. Nah, ini menarik. Dan Henry Hub ini adalah suatu ini ya, kalau kalian lihat di peta jaringan gas kemarin, ini adalah titik serah dari pasar futures gas. Jadi kalau orang ada punya kontrak gitu ya sama supplier gas untuk beli gas di masa yang akan datang, misalnya tahun 2012 beli untuk diserahkan tahun 2013, dia ambil gasnya di titik itu, di Henry Hub itu diukur. Nah, jadi ini menjadi referensi gitu ya harga gas di US. Nah, inilah rentang profil produksi dengan berbagai variasi nilai harga gas. Makin tinggi harga gas, pasti development makin tinggi. Jadi ini batas atasnya. Yang menarik kita perhatikan bahwa di nyatanya itu reference case-nya adalah harga $4. Shale gas di Barnett itu udah peak gitu ya, udah mencapai masa peak produksinya. Dan ke depan dia hanya akan decline kalau tidak ada penambahan sumur yang baru secara signifikan. Dan sebelah sini adalah tornado plot yang menggambarkan parameter yang paling sensitif terhadap recovery gas itu. Nah, ternyata yang paling sensitif memang recovery factor tentu saja. Dan juga yang kedua adalah harga gas. Harga gas inilah yang mendrive orang untuk terus mengembangkan. Kemudian di sini kita lihat teknologi juga berperan. Oke, mungkin itu aja. Ini sedikit challenge gitu ya. Survei dari yang sekarang gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan produksi shale gas? Ini adalah survei terhadap para pelaku industri. Ini saya temukan dari salah satu slide-nya konsultan Welling and Company. Nah, ternyata orang-orang pelaku industri itu mengeluhkan tantangan terbesarnya sekarang adalah kegagalan untuk memahami subsurface-nya. Gitu. Mereka dari analisis, daerah sini harusnya sweet spot nih, ternyata di bor produksinya kecil. Itu ternyata jadi tantangan utama. Dari sinilah reservoir engineer jurusan kita berperan untuk terus mendevelop gas ini. Nah, sisanya berhubungan dengan khususnya di frac design dan juga equipment tools dan lain-lain. Ini juga saya ambil dari salah satu presentasinya Dr. Tom Blasingame. Dr. Tom Blasingame ini salah satu profesor di Texas A&M. Beliau juga supervisornya dari Mas Tovan, dia supervisor Dr. Mas Tovan. Sekarang jadi SPI Presiden 2021 nih Tom Blasingame. Dulu pernah ke ITB beberapa hari untuk memberi kuliah tamu gitu. Waktu itu saya ikut dan dia menyampaikan slide ini. Nah, jadi dia membagi tentang beberapa kesimpulan gitu, apa yang kita tahu, yang benar-benar kita tahu tentang shale gas. Kita tahu bahwa shale gas itu secara teknikal bisa nih kita develop sebagai sumber daya, udah ada buktinya, kita udah punya teknologinya. Nah, teknologinya itu berupa horizontal multi-fractured wells gitu ya. Dari berbagai percobaan orang mulai dari sumur vertikal, direksional, dan ternyata yang paling bagus adalah horizontal multi-fractured wells. Jadi sekarang udah jadi pakem gitu ya. Semua orang yang mengembangkan shale gas pasti sumurnya horizontal multi-fractured di Amerika itu. Dan kemudian poin berikutnya adalah apa yang kita pikir kita tahu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Yang pertama adalah fracture geometry. Nah, kalau yang kita gambarkan fracture geometry itu hal yang nggak bisa kita lihat langsung memang ya. Kalau kita lihat sumur shale gas itu gini gitu ya. Kalau kita frac itu kan kita mikirnya ada elips begini tiap stage. Nah, apakah memang seperti itu? Ini kan cuma ilustrasi aja gitu ya. Kenyataannya di dalam sini juga ada natural fractures. Nah, bagaimana rekahan ini merambat? Apakah memang membentuk satu kompleks gitu ya dengan hydraulic fracture kita? Nah, kita nggak akan bisa pasti tahu gitu, karena ini memang bisa kita amati secara langsung, tapi bisa kita interpretasi. Nah, lalu mengenai PVT-nya, ya, kita lihat bahwa di shale gas ini ada efek tekanan kapiler yang begitu besar sehingga itu dia bisa merubah case behavior. Kita sudah belajar ya koreksinya
untuk PVT di shale gas. Gitu ya. Atau kita sebut itu juga sebagai apa namanya, efek apa? Ada yang masih ingat? Efek apa? Kita sudah bahas ya. Confined fluids ya. Confined kurungan gitu ya, akibat dari interaksi molekul gas dengan dinding dari pori gitu. Karena ukuran porinya sekarang nanodarsi gitu. Jadi pasti interaksi dengan dinding pori itu menjadi signifikan. Oke. Ini butuh konteks sedikit sih. Ini Dr. Blessingame ini dia sebenarnya pelopor salah satu ini ya, pendekatan analisis namanya RTA, Rate Transient Analysis. Kita yang pernah dengar. Jadi intinya kita bisa melakukan seperti well testing gitu ya. Kita bisa melakukan interpretasi data seperti well testing menggunakan dua data tekanan yang selalu dua data yang selalu kita peroleh ya. Q dan PWF. Rate sumur dan tekanan alir dasar sumur. Yang biasanya ini PWF ini di beberapa sumur itu nggak diukur secara langsung gitu ya. Kita nggak naruh gauge, kalau istilahnya di lapangan itu memory gauge atau amarada gitu ya, yang fix di dasar sumur, tapi yang kita ukur sebenarnya adalah tekanan di kepala sumur gitu ya, PTF. Nah lalu ini ya kita konversi aja gitu ya menggunakan korelasi pressure drop yang udah kalian pelajari di teknik produksi. Nah ini itu ternyata prosedurnya tidak simpel untuk melakukan hal ini gitu ya, konversi PTF menjadi PWF. Karena ada beberapa gangguan seperti ini, misalkan heavy water load di shale gas itu. Oke. Nah poin berikutnya yang mungkin kita nggak pernah tahu gitu ya, distribusi natural fracture seperti apa. Kita nggak tahu di awal natural fracture-nya seperti apa, seberapa dominan dia akan berperan dalam ini gitu, mendukung produksi dari shale menuju ke sumur. Juga kita susah kuantifikasinya. Nah, lalu kita juga sudah belajar gitu ya di awal mengenai pore system yang ada di shale. Kuat banget ya, kita lihat gasnya itu terabsorpsi di dalam kerogen, kerogennya itu di dalam pori juga, dan juga gasnya itu juga ada sebagai free gas. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kalau kita mau memodelkan hal yang sekompleks itu gitu ya. Transportnya seperti apa, kita lihat juga ya bahwa flow regime-nya tidak hanya Darcy. Tidak lagi Darcy tapi Knudsen, gitu, Knudsen flow. Jadi di Knudsen flow itu interaksi antar molekul gas jauh lebih dominan. Oke. Dan ini adalah poin yang apa namanya dia sarankan gitu ya, untuk kita research lebih lanjut gitu ya. Nah, pertama adalah kita ingin tahu dari data produksi yang sebentar, oh di masa depan itu kita bakal dapat seberapa banyak sih estimate ultimate recovery kita gitu ya, yang maksimal gitu ya. Makin cepat kita bisa tahu ini, makin kita yakin gitu ya keputusan kita untuk abandon ini shale play atau kita lanjut terus. Dan juga ini ya, selalu pemahaman mengenai phase behavior, karena ini pengaruhnya banyak banget, mulai dari BG, viskositas gas, jadi yang nggak hanya ngaruh ke in place, tapi juga prediksi aliran yang terjadi. Dan juga selalu ini ya, uncertainty yang terbesar, yaitu bagaimana sih kita configure gitu ya, sumur yang optimum, orientasi lateralnya kemana, dan juga penempatannya di mana. Semakin cepat kita bisa melakukan ini, pastinya akan semakin untung. Nah, ini buat kalian yang interest untuk melakukan penelitian atau research di bidang ini ada beberapa pertanyaan, kalian bisa baca, mungkin saya nggak sebutkan satu-satu, tapi ini pertanyaan yang juga masih menjadi research sekarang. Ini adalah open-ended questions.